Penggunaan Alsintan sudah sangat ekstensif di Lampung ya. Jadi swasta, kawan-kawan anak muda udah banyak yang bekerja di bidang Alsintan ini. Bincang tipis-tipis bersama Pak Kusnardi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung. Kita akan mengiris tipis-tipis bagaimana upaya beliau meningkatkan jumlah dan mutu produksi pangan di Provinsi Lampung. Gimana Pak, apa langkah yang Bapak tempuh untuk meningkatkan mutu pangan kita dan jumlah pangan kita? Oke, jadi terima kasih Pak. Jadi memang kalau kita bicara pangan, kita masih tetap berfokus tidak lepas dari produksi padi lah, atau beras lah turunannya. Jadi di Lampung ini kita ada ya seperti tempat lain lah, ada dua cara untuk meningkatkan produksi pangan khususnya padi ini. Pertama melalui peningkatan luas areal panen dan juga peningkatan produktivitas satuan per hektarnya berapa ton. Nah, untuk peningkatan luas areal panen itu kasarnya dibagi dua, intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi perluasan penambahan intensitas tanam persatuan. Yang kedua, perluasan areal tanam dengan mencetak saraf baru. Ekstensifikasi, maaf saya, intensifikasi dan intensifikasi ini sebenarnya Lampung masih sangat potensial ya, karena pada awal masuknya kita katakanlah mulai tahun 19 lah saya di sini, luas areal sawah kita yang bisa digunakan masih sekitar 200 ribuan, 250 ribu lah ya. Kemudian yang bisa ditanami sekitar itu, tapi kita terus intensifkan sehingga di sekarang ini kita tercatat LBS-nya 360.000 hektar, itu termasuk ekstensifikasi. Di samping itu juga intensitas tanam tadinya hanya 1,2, kita tingkatkan sekarang sudah hampir 2 ya. Ini tercermin dari produksi kita di tahun 19 hanya 2,5 juta ton. Sekarang ini di tahun 22 menurut data Siskrop 2 itu 3,3 juta ton. Ini untuk perluasan areal panen ini tidak lepas dari ya kolaborasi lah antara pusat dan daerah. Terima kasih ini Pak Menteri yang menaruh perhatian khusus pada Lampung sehingga kita bisa meningkatkan produksi melalui luas panen ini. Antara lain kegiatan perbaikan irigasi. Memang kalau yang besar-besar tuh PU ya, PU pusat pengairan. Tapi kalau di yang kecil-kecil ya kita kolaborasi dengan Kementan membantu banyak tuh perbaikan jaringan irigasi, terus juga optimalisasi lahan rawa. Ya optimalisasi lahan rawa ini luar biasa ini. Kita banyak mendapat dukungan dari Kementan ya. Contohnya aja di wilayah Mesuji. Ini tadinya kalau semua bisa ditanami sekali di sekitaran musim hujan karena air tawar di situ. Tapi kalau musim kemarau air sungai masuk dan air laut masuk. Jadi tidak layak ditanam padi. Nah kita sebenarnya sederhana aja teknologinya kan, dengan elbow aja. Elbow itu peralon yang bengkok itu. Kita buat di ujung-ujung saluran drainase kita bilang itu. Nah ketika musim hujan dia sebagai pengelola air supaya nggak banjir lahannya, sehingga padi lahan rawa bisa ditanam. Ketika kemarau air laut tidak bisa masuk karena dibendung oleh elbow tadi. Jadi berupa long storage lah yang berisi air tawar untuk itu, sehingga intensitas tanam di daerah-daerah rawa bisa meningkat. Di Mesuji saja minimal 2 kali lah, IP-nya 2 lah. Ini meningkatkan produksi yang luar biasa. Di samping itu juga ada kawan-kawan dari pusat juga ya, ada program IP 400 ya. IP 400 ini nggak bisa Pak kalau cuma modal benih aja. Tapi harus ada percepatan tanam di situ. Percepatan tanam dengan mekanisasi Pak. Percepatan tanam dan panen. Ya kalau panen ya. Jadi percepatan tanam kita apa yang kita perlukan? Pertama ya airnya harus ada lah. Nggak Pak Gubernur
Jangan nunggu air penuh, cukup macak-macak. Jangan nunggu bulanan. Bagi panen langsung semprot, terus langsung digarap dengan traktor, ya. Traktor juga kan sangat efisien tuh, ya. Kita nggak perlu lama nunggunya, selesai, dan tanam kita siapkan pembenihannya dengan sistem semai kering di halaman rumah. Setelah itu kita naikkan ke transplanter, 2 minggu sudah ada lagi padi di sawah, ya. Jadi sangat efisien. Ini bantuan dari dorongan dari Kementan untuk Lampung, ya, untuk memberikan Alsintan ya sebagai sarana. Saya kira nanti juga kalau memang udah ini baik, mudah sekali menyebar, dan sekarang memang sudah demikian juga. Penggunaan Alsintan sudah sangat ekstensif di Lampung, ya. Jadi swasta, kawan-kawan anak muda udah banyak yang bekerja di bidang Alsintan ini. Jadi itu. Di samping itu juga pembiayaan. Ya, ini kan bagian dari sarana prasarana. KUR di Lampung luar biasa juga. Yang tadinya katakanlah ada satu perbankan yang tidak pernah main KUR, ya, misalnya BNI. Itu sekarang KUR-nya udah luar biasa, lumayan lah, ya. Sudah naik 0,5 triliun khusus dari pertanian. Itu kerjasama juga dengan program dari daerah Kartu Petani Berjaya. Pemupukan pupuk subsidi juga itu sangat dinanti kita, dan alhamdulillah 2 tahun ini kita tidak pernah ribut, ya, masalah kelangkaan pupuk. Ya, ini terima kasih juga dari pusat sudah mengatur pupuk subsidi dengan luar biasa. Programnya juga bagus, ya. Kita sekarang ada, ya, nggak rebutan lagi, dan kita kawinkan dengan KPB. KPB itu sebenarnya kartu tani, cuma kita perluas di situ. Tinggal klik-klik aja, ada bisa dia ngambil KUR, termasuk juga beasiswa untuk anak sekolah yang kita siapkan jadi petani milenial, ya. Jadi KPB pesan pupuk dari KPB langsung aja ke kios ada atau enggak kita bisa di-list di situ. Ya, ini kita extend di Lampung kartu tani sehingga ada kejelasan petani berapa sih sebenarnya jatah saya, dan tidak bisa lagi kios atau orang oknum-oknum menyalahgunakan pupuk itu. Untuk petani milenial, ya, ya ini perlu, karena gimana pun juga petani yang sekarang semakin tua, kita nyiapkan petani-petani muda, regenerasi, ya, kita regenerasi, kita isi dengan ilmu, dan program di Lampung itu menyekolahkan anak-anak petani. Setelah itu di akhir mereka sekolah sebelum lulus, ya, mereka sebelumnya sudah ada perjanjian harus pulang ke kampungnya masing-masing untuk membangun. Buat apa yang akan dibangun, berapa biayanya, itu nanti kita gatukkan, kita temukan dengan pembiayaan yang dikelola oleh sarana, Dirjen Sarana itu KUR dan lain-lain yang ada di situ, untuk membiayai usaha tani mereka agar bisa lebih efisien. Samping itu juga mereka diharapkan, ya, menjadi pengelola BUMDes yang ada di wilayahnya masing-masing. Saya kira itu banyak. Kalau di sisi produktivitas, ya sama aja, saya kira itu juga di samping pupuk, pestisida, kan, diperlukan itu juga alat-alat pengolahan hasil, ya, itu juga, ya, sangat bermanfaat untuk itu, sehingga produktivitas kita juga naik cukup signifikan lah. Sekarang ini dicatat di Siskrop kita sudah sekitar 6,5-6,6 lah di tahun 22. Ini peningkatan yang luar biasa itu Lampung. Itu karena, ya, semua kita kolaborasi. Ya, terima kasih Pak Mentan SYL, ya, bersama jajarannya kolaborasi dengan Lampung, sehingga Lampung menjadi wilayah penyuplai beras nomor 4 se-Indonesia, ya. Surplusnya nomor 4. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Kusnardi.